Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, pergerakan kelompok revolusioner dalam dunia baru itu memang sedang panas-panasnya ya sekarang. Dragon menyiapkan armada terbaiknya sejak puluhan tahun ke belakang hanya untuk menghancurkan sistem yang dianggap bobrok itu. Kabar kematian dan juga informasi besar dari Dr. Vegapunk menjelaskan semua hal yang harus dia lakukan dan hubungannya di masa lalu dengan angkatan laut Garp Saint Vigeland Garling yang harus dilakukannya itu sangatlah intens. Itulah kenapa, karena masalahnya di angkatan laut sangatlah luar biasa kuat itu, ketika dia memutuskan membela tuh, Gorozu sendiri mendeklarasikan Dragon sebagai penjahat paling besar dalam sejarah World of Government dengan nilai bond itu fantastis. Pertanyaannya, apa yang membuat Dragon seperti itu? Apakah Monkey D. Garp ayahnya tidak menjegal Dragon ketika ingin keluar dari angkatan laut dan membiarkannya membentuk kelompoknya sendiri? Ini akan menarik jika chapter kedepannya sudah mengisahkan tentang pria yang paling berbahaya dalam sejarah dunia baru sekarang. Dragon, let's go, kita mulai. Nah, sebelum pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya bentuk support kalian semuanya ini untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, kita mulai dari sini ya nakama. Melanjutkan cerita yang sudah ada di chapter 1124 kemarin itu, manga One Piece akan berjalan menarik di chapter 1125-nya. Telah ada beragam spekulasi dari para fans sendiri terkait jalan cerita tersebut, seperti informasi tentang Circle Dragon sendiri. Dan kita tahu ya bahwa di kerajaan Kamabaka, setelah mereka mengetahui informasi tentang pesan siaran Dr. Vegapunk itu, dunia baru memang tengah kacau-kacaunya. Siapa orang yang akan mendapatkan harga berharga One Piece sendiri, dan jelas dia akan memainkan peranan signifikan pada sejarah dunia. Karena itulah seharusnya Dragon sendiri itu melakukan rapat besar-besaran untuk berdiskusi dengan para komandan tempurnya sendiri itu ya. Dia juga akan mulai mewaspadai pergerakan dari God Knight yang sangat jelas ingin berurusan dengan Revolutionary Army. Itu bisa dibilang menjadi poin penting bahwa mereka para kesatria suci itu punya kekuatan tempur yang tak main-main pula. Dragon sendiri harusnya mengatakan kebenaran fakta bahwa pemerintahan dunia pasti akan mengambil keuntungan dari pertempuran tersebut itu, entah untuk sebuah berita, propaganda, atau lain sebagainya. Sementara Dragon dan kelompoknya sementara ini terus pada fokus mereka menyebarkan ideologi paham bertentangan dengan pemerintahan dunia sendiri kepada para aliansi kerajaan World of Government. Nah, dengan seperti itu hasil akhirnya itu akan semakin banyak lagi ya di kerajaan-kerajaan yang akan saling menentang itu memberontak dan melawan pemerintahan dunia itu sendiri. Itulah keuntungan dari Revolutionary Army. Nah, bisa aja ya karena diskusi itu informasi selama ini memang benar nih bahwa Dragon akan mengingat kembali masa-masa di mana dia berada pada pihak angkatan laut. Masa mudanya ketika menjadi salah satu bagian admiral yang potensial itu, dia dianggap sebagai seorang pria dengan reputasi terkuat di zamannya. Namun sayangnya karena rasionalitas pikiran Dragon pula, di sanalah dia mengerti dan paham kebusukan Tenryubito pemerintahan dunia itu sendiri ya nakama. Padahal jika ditulis lebih dalam dan dari berterbarannya fan art tentang Dragon itu sendiri, ini orang-orang harusnya memang menjadi bagian dari angkatan laut yang punya prinsip integritas besar dalam menjalankan setiap misi-misinya. Dia yang dianggap yang terkuat di masanya sebagai admiral itu, Dragon sendiri selalu menjalankan plan-plan dan menghadapi bajak laut dengan gagah berani itu. Orang seperti Aokiji memang tidak mirip seperti Dragon, tetapi di masa itu sampai momen sekarang ini Dragon jelas sebagai pria yang berbeda jika dibandingkan dengan admiral lainnya. Dia yang notabene keturunan dari Monkey D. Garp nih. Jelas dong dari perkataan Garp saja yang menginginkan keturunannya menjadi angkatan laut tangguh sebegitu luar biasa dia mendidik Dragon itu. Melihat pertempuran sang ayah di Hachinosu sendiri nih, Dragon muda itu pasti sudah sangatlah fenomenal kekuatan tempurnya. Ada desas-desus memang kabar informasi itu bahwa Dragon yang punya prinsip terbilang kaku dan ulet itu, banyak dari kawanan Tenryubito kaum naga langit sendiri itu tidak menyukai Dragon. Dan itu hingga terdengar dan berurusan dengan Saint Vigeland Garling loh, yang notabene jika dia itu raja dari God Valley, dia pasti tidak suka dengan seseorang yang dahulu ikut meluluhlantahkan kerajaannya itu, dan jelas itu adalah Monkey D. Garp ya. Pasti karena alasan personal itu pula lah Garling itu sudah sejak awal juga tidak menyukai putra dari Garp sendiri itu si Dragon.
Namun kala itu nih, segalanya itu sangat susah untuk Garling lakukan berkonfrontasi dengan Dragon maupun Garp ya, karena kedua orang itu adalah palang pintu tangguh dari Angkatan Laut sendiri. Jika tidak ada mereka, pasti Angkatan Laut itu akan kerepotan, dan jika tidak ada mereka pula, para bajak laut populer tak akan bisa ditaklukkan. Itulah kenapa Garling menunggu momen yang sangatlah tepat pula nih. Nah di sini karena ada alasan yang berbenturan dengan ideologi, semakin lama semakin besar lagi, Dragon akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Angkatan Laut itu, dan kita mungkin dibawa pada momen ketika ia bertemu dengan Dr. Vegapunk setelah keluar ya. Dia ingin membentuk sebuah tentara militer dengan kekuatan tak tertandingi yang nantinya dikenal sebagai pasukan revolusi. Kabar ini pun akhirnya terdengar secara luas oleh pemerintahan dunia. Vigarland, Garling, dan atasan komando Angkatan Laut, mereka begitu marah karena Dragon mengetahui banyak hal dan rahasia marinir itu sendiri. Tentu Garp juga tak bisa berbuat banyak. Sengoku, Zoro juga demikian, karena mereka paham seperti apa jiwa dan tekad keras kepalanya putranya Garp itu sendiri. Karena sebuah insiden itulah dia menyatakan deklarasi bahwa Dragon itu akan menentang pemerintahan dunia dan akan merusak sistem yang dianggap busuk selama ini. Sejak saat itulah namanya dicap abadi sebagai penjahat kriminal paling berbahaya dan dicari di sepanjang Grand Line hingga pulau terakhir itu. Pemerintahan dunia bahkan tak tanggung-tanggung memberikannya bounty sangatlah tinggi kepada Monkey D. Dragon ya. Banyak desas-desus memang dan masih kabar opini itu jika bounty Dragon itu melebihi para Yonko dunia baru karena track recordnya dan dia membahayakan pemerintahan dunia pula. Memang belum diketahui pasti ya berapa, tetapi mereka itu menyebutkan bounty-nya itu sangatlah tinggi dan mungkin malah menyetarai sang raja bajak laut sendiri, Goldie Roger. Bisa aja terjadi tuh. Nah kembali lagi fast forward nih, momen itulah yang menjadi alasan kenapa Dragon begitu bersemangat untuk menghadapi San Vigarland Garling sekarang ini. Dan keadaan bahwa dunia baru lagi kacau-kacaunya ya, dan pemerintahan dunia seperti itu setelah kekalahan memalukan di Ege sendiri, Dragon tuh bersiap untuk menghadapi kelompok suci tersebut. Nah setelah itu adegan-adegan mendatang itu sepertinya memang akan berpindah dulu kepada pihak Yonko dunia baru nih. Sang si rambut merah dia sepertinya memang ada benarnya pergi sementara waktu meninggalkan Pulau Elbaf karena sebuah urusan penting. Dia sang sudah menarikan Bartolomeo yang sudah membakar Jolly Roger bajak lautnya. Selain itu dia juga mengincar Road Poneglyph lagi untuk tujuan ke pulau terakhir Locktail sana ya. Sebelumnya ya nakama, sang sendiri itu kurang terlalu menggubris bocah Bartolomeo itu, tetapi para kapten kapalnya dan Ben Beckman itu memberikan nasihat bahwa jika mereka dibiarkan seperti ini, para bajak laut lain juga akan menganggap remeh kelompok Yonko rambut merah sendiri itu. Meskipun Bartolomeo itu adalah aliansi dari Mugiwara Luffy, tetapi tetap saja dia harus diberi pelajaran khusus karena harga diri adalah segalanya kan. Di sini memang pernyataan Ben Beckman itu tepat ya nakama. Sebagai orang dengan IQ paling tinggi katanya di dunia baru ini, Ben paham ke depan itu harus gimana. Itulah kenapa Yonko rambut merah bergerak sekarang ini. Nah selain itu pergerakan juga terlihat dari Yonko dunia baru lainnya, Bagi dan organisasi Crossguild-nya yang ternyata juga melakukan siasat baru dan pergerakan mereka itu. Dan itu untuk pertama kali ya pemimpin sebenarnya kelompok tersebut, Mihawk dan juga Crocodile, meninggalkan pulau tersebut Karibari untuk tujuan mereka lebih lanjut. Pada awalnya keduanya memang tak mau menaiki kapal Crossguild karena itu malah identik dengan muka badut Bagi ya, dan mereka sempat marah menyiksa Bagi tersebut. Tapi karena tak ada pilihan, mereka itu menaikinya tuh dan berlayar untuk tujuan selanjutnya. Namun bukan tidak mungkin ya di tengah jalan itu nanti kelompok itu malah dihadang oleh para armada angkatan laut. Jelas nih ini bukanlah masalah yang rumit bagi keduanya karena semua itu juga paham seberapa luar biasanya Mihawk dan juga Crocodile. Bahkan dengan sekali serangan mereka bisa mengalahkan marinir itu dengan mudah kan. Nah di momen itu harusnya mereka juga paham pula bahwa mengarungi dunia baru dan menuju Locktail serta membuat utopia militer kuatnya harus butuh orang-orang kuat untuk menjadi kapten-kapten kapal mereka. Dan hanya Bagi serta para krucus saja jelas tak akan mampu tuh. Crocodile sebagai otaknya di sana, dia memang setuju untuk merekrut beberapa nama-nama populer di dunia baru, tetapi dia sendiri belum terlalu yakin siapa yang akan didatanginya. Nah disinilah kalau nggak Bagi ya Mihawk yang akan mengatakan, kita akan bernegosiasi dengan para Yonko dan para Shichibukai yang pernah tumbang akhir-akhir ini untuk bergabung dan bersama memperkuat kelompok Crossguild. Mereka sekarang tidak punya tempat dan Crossguild akan menampung mereka semuanya kan. Momen itu harusnya akan menjadi sebuah hipotesa menarik untuk chapter kedepannya. Nah sepakat nakama tentang semua hipotesa itu tadi. So terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.